Sebelum dipenuhi gedung-gedung tinggi, kendaraan, dan jutaan orang, kota New York dulunya sangat berbeda. Dahulu kota ini dipenuhi hutan, banyak sungai dan anak sungai, rawa-rawa, dan hewan-hewan. Pantainya juga indah dan digunakan untuk memancing serta bepergian. Di sini orang-orang Lenape telah tinggal selama ribuan tahun sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Lenape adalah penduduk asli yang tinggal di wilayah yang sekarang menjadi kota New York dan daerah sekitarnya di New Jersey, Pennsylvania, dan Delaware. Mereka menyebut tanah luas mereka sebagai Lenape Hawking. Mereka tidak hanya berkeliaran di hutan, mereka memiliki desa, ladang, jalan, serta tempat untuk memancing dan berburu. Mereka menanam jagung, kacang-kacangan, dan labu. Mereka juga menangkap ikan dan hewan lain untuk memberi makan keluarga mereka. Manhattan adalah bagian dari tanah mereka. Nama Manhattan juga berasal dari bahasa Lenape. Tempat itu berubah ketika para penjelajah Eropa mulai datang. Pada tahun 1524, penjelajah Italia bernama Giovanni da Verrazzano tiba di pelabuhan New York. Dia berlayar karena dikirim oleh Prancis untuk mencari jalur laut menuju Asia. Dan saat dia berlayar, dia melihat pelabuhan New York yang besar dan tanah di sekitarnya. Namun Prancis tidak membangun pemukiman atau koloni permanen di daerah itu. Hampir 100 tahun kemudian, penjelajah Inggris bernama Henry Hudson datang. Meskipun Hudson adalah orang Inggris, saat itu dia bekerja untuk perusahaan Hindia Timur Belanda, sebuah perusahaan dagang besar dari Belanda. Pada tahun 1609, dia berlayar menuju pelabuhan New York yang sekarang. Dia masuk ke sungai besar yang sekarang disebut Sungai Hudson. Tujuannya adalah mencari jalur barat laut, sebuah rute laut yang diharapkan dapat menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Dia tidak menemukan rute yang dia cari. Namun kelompoknya melihat ada peluang bagus untuk berdagang di daerah tersebut, terutama dalam membeli bulu binatang dari penduduk asli. Karena hal ini, orang-orang Belanda mulai mengirim para pedagang ke wilayah tersebut. Mereka menamai koloni besar mereka sebagai New Netherland. Wilayahnya mencakup daerah di sekitar Sungai Hudson dan beberapa bagian dari New York, New Jersey, Delaware, dan Connecticut saat ini. Orang-orang Belanda tidak langsung membangun kota besar. Pada awalnya, pos perdagangan mereka hanya kecil-kecilan. Bisnis utama mereka adalah perdagangan bulu, terutama membeli bulu berang-berang yang dijual ke Eropa. Pada saat itu, bulu berang-berang sangat berharga karena digunakan untuk membuat topi mahal. Sebagai imbalan atas bulu tersebut, para pedagang Belanda memberikan alat-alat logam, kain, dan produk lainnya kepada suku Lenape dan kelompok pribumi lainnya. Namun tidak semua hubungan mereka adil dan damai. Suku Lenape dan orang Eropa memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemilikan tanah. Seiring bertambahnya jumlah pendatang asing, keluarga-keluarga pribumi perlahan kehilangan wilayah mereka. Terjadi juga wabah penyakit dan pertempuran sengit yang menyebabkan jumlah mereka menurun. Hal ini mendorong banyak dari mereka untuk meninggalkan tanah mereka. Pada tahun 1624, perusahaan Hindia Barat Belanda mengirim para kolonis untuk mendirikan pemukiman permanen. Perusahaan Hindia Barat Belanda adalah perusahaan yang mengelola perdagangan dan koloni-koloni Belanda di bagian dunia ini. Beberapa kolonis pertama kali menetap di Pulau Gubernur. Ini adalah sebuah pulau kecil yang terletak dekat ujung selatan Manhattan. Setelah itu, mereka memindahkan pusat pemukiman mereka ke Manhattan sendiri karena lokasinya yang lebih baik untuk melindungi pelabuhan dan Sungai Hudson. Mereka juga membangun benteng Amsterdam di bagian paling selatan Manhattan. Benteng tersebut adalah sebuah pangkalan militer kecil yang dibangun untuk menjaga pelabuhan, kapal-kapal, dan barang-barang penting koloni. Di sekitar benteng, mereka membangun rumah-rumah, gudang, toko, dan bangunan lainnya. Permukiman baru itu dinamakan New Amsterdam. Inilah permukiman kecil Belanda yang nantinya akan menjadi kota New York. Meski begitu, pada tahun 1626, perusahaan Hindia Barat Belanda juga membawa orang-orang Afrika yang diperbudak ke New Amsterdam. Mereka dipaksa bekerja membangun benteng, jalan, rumah, dan bagian lain dari permukiman tersebut. Salah satu jalan yang mereka perbaiki adalah bekas jalur penduduk asli yang kemudian menjadi Broadway, salah satu jalan paling terkenal di New York. Artinya, fondasi pertama kota ini dibangun bukan hanya oleh para pedagang Belanda, tetapi juga oleh penduduk asli yang dirampas tanahnya dan orang-orang Afrika yang dipaksa bekerja. Pada awalnya, New Amsterdam adalah kota kecil dan kacau. Jalan-jalannya berlumpur. Banyak rumah terbuat dari kayu. Ada hewan-hewan yang berkeliaran bebas dan penduduknya masih sedikit. Tapi lokasinya sangat strategis. Kota ini berada di samping pelabuhan laut dalam yang mudah dimasuki kapal-kapal besar. Kota ini juga memiliki akses ke Sungai Hudson yang menjadi jalur menuju tanah-tanah dan pos perdagangan di utara. Karena itu semakin banyak kapal yang datang.
produk dan orang-orang berdatangan setiap tahun. Perlahan-lahan permukiman kecil ini menjadi pusat perdagangan yang penting, dan seiring bertambah besarnya New Amsterdam, semakin banyak negara yang mulai tertarik dengan tempat ini. Tak lama kemudian, kapal perang Inggris akan datang dan merebut koloni ini dari tangan Belanda. Bersamaan dengan itu, nama kota ini juga akan berubah. Dari New Amsterdam, kota ini akan dikenal di seluruh dunia sebagai New York. Dan inilah yang terjadi. Pada tahun 1626, pejabat Belanda yang bernama Peter Minuit membuat kesepakatan dengan sekelompok penduduk asli mengenai penggunaan Manhattan. Orang Belanda memberikan barang-barang senilai 60 gulden, mata uang mereka saat itu. Kisah ini sering diceritakan sebagai pembelian sederhana atas Manhattan. Namun, pandangan orang Belanda dan penduduk asli berbeda tentang kepemilikan tanah. Bagi orang Eropa, mereka bisa memiliki tanah secara permanen. Namun, tidak jelas apakah pemahaman yang sama dimiliki oleh penduduk asli yang membuat kesepakatan dengan mereka. Seiring berkembangnya New Amsterdam, jumlah rumah pun bertambah. Toko-toko, gudang, dan kapal-kapal yang datang ke pelabuhan. Salah satu pemimpin Belanda terakhir di koloni itu adalah Peter Stuyvesant. Ia menjadi Direktur Jenderal pada tahun 1647. Stuyvesant sangat tegas dalam menegakkan hukum. Ia membatasi penjualan minuman keras dan mencoba mencegah beberapa kelompok agama, termasuk orang-orang Yahudi, Lutheran, dan Quaker, untuk beribadah dengan bebas. Banyak penduduk tidak menyukai kepemimpinannya. Ia juga dipaksa oleh perusahaan Hindia Barat Belanda untuk menjadi lebih longgar dalam beberapa hal. Sementara itu, konflik antara Belanda dan Inggris semakin memburuk. Kedua negara sama-sama ingin menguasai perdagangan dan jalur pelayaran di berbagai belahan dunia. Karena ancaman serangan, New Amsterdam membangun tembok kayu di bagian utara pemukiman pada tahun 1653. Dari sinilah nama Wall Street berasal. Namun tembok itu tidak bisa menghentikan orang Inggris. Pada tahun 1664, Inggris mengirim kapal perang ke New Amsterdam. Pasukan yang dimiliki Stuyvesant sangat sedikit dan banyak penduduk yang tidak mau bertempur. Karena itu, dia menyerahkan pemukiman tanpa pertempuran besar. Karena itu, orang Inggris mengganti nama New Amsterdam menjadi New York. Nama ini diambil dari James, Adipati York, saudara Raja Inggris yang kemudian menjadi Raja James II. Nama Fort Amsterdam juga diganti menjadi Fort James. Belanda sempat merebut kembali kota tersebut pada tahun 1672 dan menamainya New Orange. Namun setahun kemudian kota itu dikembalikan kepada Inggris melalui sebuah perjanjian damai. Sejak saat itu nama New York tetap digunakan. Meskipun penguasa berganti, banyak jejak koloni Belanda yang masih bertahan. Beberapa hukum, bisnis, dan cara hidup tetap dilanjutkan. Banyak keluarga Belanda juga tetap tinggal di kota tersebut. Orang Inggris juga melanjutkan dan memperluas praktik perbudakan. Banyak orang Afrika yang diperbudak dipaksa bekerja sebagai pekerja konstruksi, pelaut, pengrajin, pembantu rumah tangga, dan buruh di pelabuhan. Pada tahun 1740-an, diperkirakan hampir 1 dari 5 penduduk New York adalah budak. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan kota bergantung pada kerja paksa orang Afrika. Hukum terhadap mereka juga sangat ketat, terutama di bawah pemerintahan Inggris. Meskipun begitu, seiring pelabuhan berkembang dan semakin banyak imigran dari Eropa, New York menjadi lebih kaya dan lebih penting. Namun, ketika memasuki abad ke-18, mulailah memburuk perselisihan antara Inggris dan koloni-koloninya di Amerika Utara. Pemerintah Inggris memberlakukan pajak-pajak baru untuk membantu membayar biaya perang mereka. Salah satunya adalah Stamp Act pada tahun 1765. Dalam undang-undang ini, orang harus membayar pajak untuk bahan cetak seperti dokumen hukum, surat kabar, dan kertas lainnya. Banyak kolonis yang memprotes. Alasannya karena mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris yang membuat undang-undang. Dari sini, seruan "No Taxation Without Representation" menjadi terkenal. Sons of Liberty juga menjadi aktif di New York. Ini adalah kelompok kolonis yang menentang pajak dan kontrol dari Inggris. Mereka melakukan protes, boikot, dan ancaman terhadap orang-orang yang menerapkan Stamp Act. Pada bulan Oktober 1765, para perwakilan dari 9 koloni Inggris berkumpul di New York. Ini disebut Stamp Act Congress. Mereka mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa parlemen Inggris tidak seharusnya memungut pajak dari para kolonialis jika mereka tidak memiliki perwakilan di sana. Pada saat itu, mereka belum menuntut kemerdekaan penuh. Namun, pertemuan tersebut membantu para kolonialis yang terpisah-pisah untuk belajar bertindak sebagai satu kelompok melawan Inggris. Seiring dengan meningkatnya konflik, penduduk New York juga terpecah. Ada kaum patriot yang ingin memisahkan diri dari Inggris. Ada juga kaum loyalis yang ingin tetap setia kepada Raja Inggris.
Pada tahun 1775, Perang Revolusi Amerika pun dimulai. Tentara Kontinental, yaitu pasukan dari koloni pemberontak, dipimpin oleh Jenderal George Washington. George Washington tahu bahwa New York sangat penting. Kota ini memiliki pelabuhan yang dalam, pelabuhan yang vital, dan menguasai jalur menuju Sungai Hudson. Jika Inggris berhasil merebutnya, mereka bisa menggunakan kota itu sebagai pangkalan militer dan memutus hubungan antara koloni di utara dan selatan. Maka, orang-orang Amerika pun mempersiapkan pertahanan di Manhattan, Brooklyn, dan pulau-pulau sekitarnya. Namun, pada Agustus 1776, datanglah pasukan Inggris yang sangat besar. Kedua pihak bertemu dalam pertempuran Long Island yang juga dikenal sebagai pertempuran Brooklyn. Tentara Inggris jumlahnya lebih banyak, lebih terlatih, dan lebih terorganisir. Mereka berhasil menembus bagian pertahanan Amerika dan menyerang dari samping. Pasukan George Washington mengalami kekalahan yang parah, namun tentaranya tidak sepenuhnya tertangkap. Pada malam hari, dia diam-diam memindahkan ribuan tentaranya dari Brooklyn ke Manhattan menggunakan perahu, sehingga dia berhasil menyelamatkan sebagian besar pasukannya. Namun, tentara Kontinental tidak lagi mampu mempertahankan seluruh kota New York. Mereka mundur secara perlahan, sementara kendali atas kota jatuh ke tangan Inggris. Sejak saat itu, Inggris menggunakan New York sebagai markas militer utama mereka di Amerika Utara selama hampir seluruh masa Revolusi Amerika. Meskipun demikian, setelah pasukan George Washington kalah, kota New York tetap berada di bawah kendali Inggris hingga akhir Revolusi Amerika. Inggris menggunakan kota ini sebagai pangkalan militer utama mereka. Dari sini mereka mengirim tentara, kapal, dan persediaan ke berbagai tempat. Pada tahun 1783, perang berakhir melalui Perjanjian Paris. Inggris mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Pada tanggal 25 November tahun yang sama, tentara Inggris akhirnya meninggalkan kota New York. Setelah perang, kota ini menjadi pusat penting bagi negara baru tersebut. Pada tahun 1785, kota ini dijadikan ibu kota Amerika Serikat. Di sini para pemimpin pertama pemerintahan nasional yang baru berkumpul. Pada tanggal 30 April 1789, George Washington mengucapkan sumpah sebagai presiden pertama Amerika Serikat di Federal Hall yang terletak di Wall Street. Di sini juga Kongres Amerika Serikat yang pertama bersidang dan menyiapkan Bill of Rights. Bill of Rights adalah 10 amandemen pertama dalam konstitusi. Setelah itu, hak-hak penting seperti kebebasan berbicara dan kebebasan beragama diakui. Namun, New York tidak lama menjadi ibu kota. Pemerintah nasional dipindahkan ke Philadelphia pada tahun 1790. Namun, meskipun kota ini bukan lagi ibu kota ini terus berkembang dalam bidang bisnis dan keuangan. Bank of New York didirikan pada tahun 1784 dengan bantuan Alexander Hamilton, salah satu bapak pendiri Amerika Serikat. Pada tahun 1792, beberapa pedagang saham membuat kesepakatan yang menjadi awal mula Bursa Efek New York. Karena hal ini, Wall Street secara bertahap menjadi pusat perbankan dan investasi. New York semakin makmur setelah terusan Erie selesai dibangun pada tahun 1825. Terusan Erie adalah jalur air panjang yang menghubungkan Sungai Hudson dan Great Lakes. Karena ini, produk-produk dari dalam negeri lebih mudah dikirim ke kota New York. Dari pelabuhan kota, barang-barang tersebut bisa dikirim ke Eropa dan tempat-tempat lainnya. Biaya pengiriman produk menurun dan jumlah kapal yang menggunakan pelabuhan meningkat. Karena itu, New York melampaui Boston dan Philadelphia sebagai pelabuhan perdagangan terpenting di Amerika Serikat. Seiring dengan pertumbuhan bisnis, populasi juga meningkat dengan cepat. Pada tahun 1800, sekitar 60.000 orang tinggal di kota tersebut. Menjelang pertengahan abad ke-19, jumlah mereka sudah lebih dari 500 juta. Banyak imigran dari Eropa datang untuk melarikan diri dari kelaparan, kemiskinan, kekacauan politik, dan penganiayaan agama. Di antara mereka terdapat banyak orang Irlandia yang melarikan diri dari kelaparan hebat di Irlandia. Banyak juga orang Jerman dan Eropa lainnya yang mencari pekerjaan dan kehidupan baru. Pada tahun 1827, perbudakan secara hukum juga akhirnya dihapuskan di negara bagian New York. Tapi itu tidak berarti diskriminasi langsung hilang. Orang kulit hitam di New York tetap mengalami rasisme, pekerjaan terbatas, dan hak yang tidak setara. Karena pertumbuhan penduduk yang pesat, daerah miskin di Manhattan dipenuhi oleh rumah petak. Rumah petak adalah bangunan yang dibagi menjadi tempat tinggal kecil untuk banyak keluarga. Sewanya murah tapi sempit, gelap, dan seringkali tidak memiliki pasokan air, ventilasi, dan toilet yang layak. Karena orang-orang tinggal berdesakan, penyakit cepat menyebar. Pada tahun 1832, ribuan penduduk meninggal karena kolera. Ini adalah penyakit serius yang biasanya menyebar melalui air kotor. Kota juga menghadapi kebakaran besar pada tanggal 12 Desember
1835, api mulai dari distrik bisnis di Lower Manhattan. Karena cuaca sangat dingin, air di selang pemadam membeku dan para pemadam kebakaran kesulitan. Hampir 700 gedung rusak. Tapi daerah itu dengan cepat dibangun kembali menggunakan gedung-gedung yang lebih besar dan lebih modern. Bukan hanya penyakit dan kebakaran yang menjadi masalah di kota yang sedang berkembang. Di daerah miskin seperti Five Points, kemiskinan, kepadatan, kejahatan, dan perkelahian antar geng merajalela. Tapi tidak semua yang tinggal di sana adalah penjahat. Banyak imigran biasa dan pekerja yang berjuang untuk bertahan hidup dengan upah rendah dan kondisi yang sulit. Pada tahun 1861, Perang Saudara Amerika dimulai antara Union di utara dan Konfederasi di selatan. New York State termasuk dalam Union, tapi banyak bisnis di New York City yang bergantung pada kapas dari negara-negara bagian selatan, sehingga pendapat warga tentang perang pun terpecah. Kemarahan semakin memuncak ketika wajib militer diberlakukan. Seorang pria kaya bisa menghindari wajib militer jika ia membayar $300 atau menyewa orang lain untuk menggantikannya. Bagi para pekerja miskin, ini tidak adil. Pada bulan Juli 1863, terjadilah kerusuhan wajib militer di New York City. Awalnya ini adalah protes terhadap wajib militer, tetapi dengan cepat berubah menjadi kekerasan. Gedung-gedung dibakar dan dijarah, dan beberapa perusuh menyerang penduduk kulit hitam. Kerusuhan berlangsung selama 4 hari dan banyak orang tewas. Setelah Perang Saudara, perubahan pesat di New York terus berlanjut. Central Park dibuka untuk umum pada tahun 1858. Tempat ini dibuat menjadi area besar dengan pepohonan, rumput, danau, serta jalur pejalan kaki di mana orang bisa bersantai. Para penduduk bisa beristirahat dari kepadatan dan kebisingan kota. New York juga semakin kuat sebagai pusat seni dan hiburan. Jumlah teater di Broadway pun bertambah. Carnegie Hall dibuka pada tahun 1891 dan menjadi tempat terkenal untuk konser. American Museum of Natural History didirikan pada tahun 1869. Metropolitan Museum of Art menyusul pada tahun 1870 dan Perpustakaan Umum New York pada tahun 1895. Pada saat yang sama, jumlah surat kabar pun bertambah dan penerbit. Karena itu, New York menjadi salah satu pusat media terpenting di Amerika Serikat. Kota ini juga membutuhkan cara yang lebih baik untuk menghubungkan daerah-daerah yang berjauhan. Pada tahun 1883, jembatan Brooklyn dibuka. Jembatan ini menghubungkan Manhattan dan Brooklyn di atas East River. Pada masa itu, ini adalah salah satu jembatan gantung terbesar dan paling mengagumkan di dunia. Pada tahun 1886, Patung Liberty dibangun di pelabuhan New York. Patung ini adalah hadiah dari Prancis kepada Amerika Serikat dan menjadi simbol kebebasan. Bagi banyak imigran yang datang dengan kapal, ini adalah salah satu hal pertama yang mereka lihat sebelum memasuki kota. Sejak tahun 1892, jutaan imigran melewati stasiun imigrasi di Pulau Ellis. Di sana, dokumen dan kesehatan mereka diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Banyak dari mereka menetap di New York. Mereka membuka usaha, bekerja di pabrik-pabrik. Mereka membangun keluarga dan membawa makanan, bahasa, serta budaya mereka sendiri. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk, kuda, kereta, dan kereta api di atas jalan tidak lagi cukup. Maka pada tahun 1904, jalur subway bawah tanah pertama di New York City dibuka. Ini menghubungkan Lower Manhattan dan Harlem, dan kemudian diperluas ke bagian lain kota. Karena adanya subway, para pekerja bisa bepergian lebih cepat dan lebih banyak orang tinggal jauh dari tempat kerja mereka. Dalam waktu lebih dari 100 tahun saja, New York berubah dari kota pelabuhan kecil menjadi pusat bisnis, imigrasi, budaya, dan transportasi. Namun perubahan ini belum berakhir. Pada masa berikutnya, gedung-gedung mulai menjulang dan terbentuklah siluet kota yang terkenal di seluruh dunia. Saat memasuki abad ke-20, wajah New York berubah dengan cepat. Williamsburg dibuka. Jembatan Williamsburg pada tahun 1903 dan Jembatan Manhattan pada tahun 1909. Jembatan-jembatan ini memudahkan perjalanan antara Manhattan dan Brooklyn. Pada saat yang sama, para pengusaha dan arsitek mulai bersaing membangun gedung-gedung tinggi. Salah satu yang pertama terkenal adalah Gedung Woolworth yang selesai dibangun pada tahun 1913. Setelah itu, Gedung Chrysler dibangun pada tahun 1930 dan Gedung Empire State pada tahun 1931. Hanya dalam waktu lebih dari 1 tahun, Gedung Empire State berhasil dibangun. Setelah selesai, gedung ini menjadi gedung tertinggi di dunia. Ini menunjukkan kekuatan, kekayaan, dan kepercayaan diri New York. Namun bukan hanya gedung-gedung tinggi yang membuat kota ini terkenal.
Pada tahun 1920-an, New York juga menjadi pusat jazz, tarian, teater, dan kehidupan malam. Ini adalah masa larangan di mana pemerintah nasional melarang pembuatan dan penjualan alkohol. Meskipun ada undang-undang tersebut, banyak bar rahasia yang disebut speakeasy bermunculan. Di tempat ini, alkohol dijual secara diam-diam, sambil ada musik, tarian, dan berbagai hiburan. Harlem Renaissance juga sedang berkembang pesat. Ini adalah masa di mana banyak musisi kulit hitam, penulis, seniman, dan intelektual menjadi terkenal di Harlem. Mereka memberikan kontribusi besar pada jazz, sastra, dan budaya Amerika Serikat. Namun masa-masa bahagia ini tiba-tiba berakhir pada tahun 1929. Pasar saham di Wall Street jatuh. Hal ini diikuti oleh depresi besar, sebuah krisis ekonomi yang parah yang mempengaruhi seluruh Amerika Serikat. Banyak bank dan bisnis yang tutup, banyak penduduk kehilangan pekerjaan, dan banyak yang tidak mampu membayar tempat tinggal mereka. Ada keluarga-keluarga yang membangun rumah sementara di lahan kosong dan taman-taman. Tempat-tempat ini disebut Hooverville. Nama ini diambil dari Presiden Herbert Hoover yang disalahkan oleh banyak orang karena lambat menanggapi krisis. Di bawah kepemimpinan wali kota Fiorello LaGuardia dan pemerintah nasional Presiden Franklin Roosevelt, diluncurkan proyek-proyek besar untuk menyediakan lapangan kerja, sekolah, jembatan, jalan, bandara, taman, kolam renang, dan perumahan umum dibangun dan diperbaiki. Proyek-proyek ini membantu membangkitkan kembali kota ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939. Pabrik dan pelabuhan New York menjadi sangat penting. Para pekerja membuat kapal, senjata, pakaian, dan perlengkapan lain untuk pasukan sekutu. Ketika Amerika Serikat ikut berperang pada tahun 1941, banyak tentara berangkat. Dari pelabuhan New York menuju Eropa, kota juga bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Ribuan penduduk dilatih sebagai relawan darurat dan pertahanan sipil. Setelah perang, banyak kota besar di Eropa dan Asia hancur. Namun bangunan dan bisnis di New York tidak rusak akibat perang. Karena itu, New York semakin kuat sebagai pusat keuangan, media, seni, dan perdagangan internasional. Disinilah markas permanen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB didirikan. Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II untuk membantu negara-negara berdialog, bekerja sama, dan mencegah terjadinya perang besar lagi. Markas mereka di Manhattan selesai dibangun dan mulai digunakan pada tahun 1952. Karena hal ini, New York juga menjadi pusat penting diplomasi internasional. Namun ketika memasuki tahun 1970-an, kota ini kembali menghadapi masalah besar. Banyak pabrik yang tutup atau pindah ke tempat lain, lapangan kerja berkurang, dan banyak penduduk yang pindah ke daerah pinggiran kota. Bersamaan dengan itu, tingkat kejahatan meningkat dan kondisi banyak gedung serta lingkungan memburuk. Utang pemerintah kota juga meningkat drastis. Pada tahun 1975, New York City hampir kehabisan uang untuk membayar utangnya. Beberapa layanan harus dikurangi dan mereka harus meminta bantuan dari pemerintah negara bagian dan pemerintah nasional. Di tengah krisis, cakrawala kota tetap berubah. Menara kembar dari World Trade Center yang asli selesai dibangun pada awal 1970-an dan kompleks tersebut resmi dibuka pada tahun 1973. Kedua menara itu menjadi simbol bisnis dan perdagangan internasional di New York. Dalam dekade-dekade berikutnya, ekonomi perlahan membaik dan tingkat kejahatan menurun. Banyak lingkungan lama direnovasi dan jumlah bisnis serta wisatawan meningkat. Namun, pada 11 September 2001, teroris menyerang Amerika Serikat. 2 pesawat yang dibajak menabrak menara kembar. Gedung-gedung itu runtuh dan ribuan orang tewas di New York, Washington, dan Pennsylvania. Serangan itu meninggalkan luka yang dalam di kota. Namun, area World Trade Center dibangun kembali. Sekarang di tempat itu berdiri memorial untuk para korban dan One World Trade Center yang menjadi bagian dari kebangkitan kembali Lower Manhattan. New York yang kita lihat sekarang tidak terbentuk dalam satu masa saja. Semua ini dimulai sebagai tanah milik suku Lenape, kemudian menjadi pemukiman dagang kecil Belanda. Setelah itu menjadi koloni Inggris, pelabuhan bagi para imigran, pusat revolusi, bisnis, budaya, dan urusan internasional. Kota ini berkembang karena perdagangan, imigrasi, konstruksi, dan pekerjaan bagi jutaan orang. Namun sejarahnya juga mencakup perampasan tanah, perbudakan, kemiskinan, penyakit, kebakaran, perang, krisis ekonomi, dan terorisme. Sudah berkali-kali New York diuji, namun setiap kali menghadapi masalah besar, kota ini selalu mampu berubah dan bangkit kembali. Dan itulah alasan mengapa pemukiman kecil di ujung New Manhattan dulu bisa menjadi salah satu kota paling terkenal dan paling penting di seluruh dunia.